mic-nya dan video, dan bisa memperkenalkan diri di bagian chat, memperkenalkan nama, asal PMK kampus, dan angkatan. Terima kasih. Ya, shalom teman-teman, selamat datang di Jam Doa PMK Kota Makassar. Saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah join, bisa mute mic-nya dan off videonya jika tidak sedang berbicara atau tidak sedang menyampaikan sesuatu. Ya, silakan teman-teman memperkenalkan diri melalui chat dengan menuliskan nama, asal PMK kampus, dan angkatan. Ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan selama jam doa kali ini. Ketika MC atau narasumber sedang berbicara, mohon teman-teman yang lain mute mic dan off videonya. Kita akan diarahkan oleh MC dalam pembinaan ini. Selama jam doa dan pembinaan berlangsung, mohon teman-teman tidak sibuk dengan aktivitas lain maupun membuka sosmed yang lain, sehingga teman-teman bisa fokus menikmati jado dan pembinaan saat ini. Dan teman-teman juga bisa mengikuti seluruh rangkaian jam doa. Pada pembinaan saat ini, narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit, dan 45 menit selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan nama, asal PMK, kampus di chat, dan menuliskan pertanyaannya.
Sekali lagi shalom teman-teman. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa nyata dalam hidup kita. Kita masih boleh ada saat ini di tempat kita masing-masing untuk sama-sama kita bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam jam doa PMK Kota saat ini. Walaupun saya tidak dapat melihat wajah teman-teman satu persatu secara langsung, tapi saya yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa ada sukacita yang luar biasa dalam hati teman-teman untuk mau terlibat, mau mengikuti jam doa saat ini. Dan kita boleh sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengawali jam doa kita saat ini, saya mengajak kita sekalian untuk ada dalam waktu teduh sejenak. Mari kita mensyukuri untuk setiap kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang selalu nyata menyertai kehidupan kita. Dari pagi hingga saat ini. Kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah saat ini. Mari bersyukur. Mari bersyukur untuk setiap PMK yang hadir di kampus kita masing-masing. Bersyukur untuk komunitas yang baik. Tuhan boleh izinkan ada sebagai wadah pertumbuhan untuk kita juga bisa bersekutu bersama. Mari bersyukur. Mari bersyukur untuk persekutuan online yang ada saat ini. Bersyukur bahwa di tengah kondisi yang membatasi ruang kita untuk bertatap muka secara langsung, kita masih dapat merasakan indahnya bersekutu bersama dalam jam doa saat ini. Mari bersyukur. Bukan merupakan sebuah kebetulan kita ada saat ini. Mari kita bersyukur untuk kerinduan yang Tuhan tempatkan dalam hati kita masing-masing, sehingga kita boleh mengikuti persekutuan saat ini di tempat kita masing-masing. Mari mensyukuri bagian ini. Terus masuk lebih dalam kehadiran Tuhan. Nyatakan terus rasa syukur teman-teman. Biarlah kita boleh merasakan Tuhan hadir dalam ibadah kita saat ini. Tuhanlah sumber sukacita kita. Mari bersuka di dalamnya. Mari mengikuti setiap kegerakannya. Mari terus melayani Tuhan dalam sukacitanya. Mari tempat kita masing-masing, saya mengajak sekalian kita untuk
bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Mari dengan penuh semangat kita nyanyikan pujian ini. Sama-sama kita katakan, Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari bersama dalam pujian. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami sangat bersyukur jika di malam hari ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing. Kami boleh hadir dalam persekutuan jam doa PMK Kota Makassar saat ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami sangat berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini, sehingga kami boleh hadir bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai jam doa kami. Tuhan pimpin setiap apa yang kami lakukan pada malam hari ini, kiranya ibadah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, Tuhan berkati kamu yang akan membawakan materi mengenai need God and people ya Tuhan. Tuhan limpahkan hikmat-Mu atasnya ya Bapa, agar kami dapat menjelaskan dengan baik ya Tuhan. Dan setiap kami dapat mengerti dan kami dapat memahami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah kami yang bermohon ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk masuk dalam sharing firman kepada Kak Multi, saya persilakan. Ya, shalom teman-teman semuanya. Apakah teman-teman bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Dan apakah slide saya bisa kelihatan tampil di teman-teman? Bisa, Kak. Oke, terima kasih. Ya, oke, saya berharap sekalipun kita persekutuan lewat media, lewat online, teman-teman tetap bisa menikmati ya. Dan mari tetap bertanggung jawab dengan diri kita untuk tetap bisa fokus, bisa mengendalikan diri untuk tidak sibuk dengan yang lain, tetapi tetap fokus ya, menikmati sharing
kita pada malam hari ini. Ya, saya secara pribadi sangat bersukacita malam hari ini boleh kembali bersama dengan teman-teman, ya. Boleh kembali bersama-sama, bersekutu, dan juga kita akan sharing bersama ya. Jadi nanti di dalam sharing ini bukan hanya saya yang menyampaikan ya untuk sharing, tapi saya juga berharap teman-teman juga bisa menyampaikan ya, entah mau bertanya atau ada tanggapan, boleh disampaikan. Ya, sebelumnya minta maaf ya kalau misalnya ada suara-suara di luar daripada suara saya, karena di rumah saya ada keponakan saya, jadi dia sering dihibur ya, apalagi setiap malam sebelum tidur. Jadi minta maaf kalau ada suara-suara anak kecil ataupun orang tuanya yang menghibur dia. Begitu pula juga dengan suara kipas anginnya. Jadi saya berharap teman-teman tetap bisa fokus dengan suara saya dan materi yang akan saya bagikan buat teman-teman semuanya. Ya, selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung ya, yang mungkin selama ini bertanya-tanya seperti apa gitu ya modelnya persekutuan online, rasanya gimana gitu ya. Kan selama ini persekutuannya kita dengan bertemu, dengan tatap muka, lihat langsung pembicaranya, lihat langsung pelayannya, siapa yang ada di kiri dan kanan kita lihat langsung. Tetapi hari ini bisa lihat ya, itu dan merasakan ya. Saya berharap teman-teman bisa menikmati. Dan juga harapan saya adalah kita semua bisa melakukan satu kegerakan, yaitu pelayanan media, pelayanan online gitu ya, persekutuan online. Nah, teman-teman, kali ini tema yang dibagikan oleh teman-teman PMK Kota, Meet GoPlay gitu ya. Jadi sebenarnya ini plesetan dari Meet Google gitu ya, yang saat ini lagi ya selain Zoom yang jadi trending topik gitu ya, yang dipakai untuk video conference itu Meet Google. Nah, sehingga akhirnya ya kira-kira gimana ya untuk membuat tema-tema yang menarik ya. Jadi sehingga akhirnya teman-teman membuat tema Meet Google gitu ya, tapi ada kepanjangan yang Meet God and People. Ya bagaimana akhirnya nanti sebenarnya dari tema ini menolong teman-teman PMK untuk bisa membuat gitu ya, mengadakan persekutuan di PMK teman-teman di tengah kondisi yang kita alami saat ini. Nah, dari bagian ini teman-teman, saya coba mau membagikan apa yang menjadi kondisi kita ya, dan ini tentunya kita sudah tahu semua ya kondisi yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia ya, dan tidak terkecuali sekalipun Indonesia juga mengalami kondisi ini. Nah, dan kita tahu juga ya Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini yang ya kita tidak tahu kapan berakhirnya gitu ya. Sekalipun dari pemerintah menyampaikan sampai tanggal 29 Mei gitu ya kita harus melakukan social distance, tapi itu pun ada yang mengatakan ya bisa memprediksi bisa saja akan berlanjut ya jika pandemi ini belum teratasi gitu ya sampai bulan Mei nanti, entah apakah akan melihat jumlah penderitanya semakin menurun atau gimana. Nah, itu belum ada yang bisa memprediksikan. Jadi ya orang mengatakan kita sedang berada di tengah-tengah pengharapan yang tidak pasti gitu ya. Nah, itu istilah orang-orang yang ada di luar sana. Nah, dan akhirnya juga dari kondisi ini ya, karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19, sehingga akhirnya kita diminta untuk melakukan social dan physical distancing ya. Dan ya sekarang kita istilahnya WFH, work from home gitu ya. Jadi bekerja dari rumah, belajar dari rumah, gitu. Pokoknya ya segala-galanya lah kita lakukan di rumah. Istilahnya PJJ ya, pelajaran jarak jauh gitu ya. Pembelajaran jarak jauh, kita juga bisa sebut PJJ, persekutuan jarak jauh gitu ya. Jadi segala sesuatunya kita lakukan di rumah. Nah, apakah dengan kondisi-kondisi ini sehingga akhirnya membuat PMK tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya ya? Tentu saja sangat mempengaruhi ya teman-teman,
Jadi karena kondisi ini dan kita juga sebagai warga negara yang taat, gitu, jadi kita harus taat dengan pemerintah, dengan peraturan yang ada. Jadi mau tidak mau, PMK yang merupakan bagian dari negara Indonesia, ya kita merupakan warga negara Indonesia, jadi mau tidak mau kita juga tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita yang besar gitu ya, kegiatan ibadah, persekutuan kita seperti biasa, jam doa ya, jangankan jam doa gitu yang kumpul banyak, untuk PA saja ya, untuk ketemu dengan ADPA, misalnya kita hanya berempat, bertiga, berdua pun ya saat ini itu dilarang gitu ya, sangat-sangat tidak diperbolehkan gitu. Nah jadi teman-teman, akhirnya dengan kondisi ini apa yang dapat kita lakukan gitu ya, apa yang dapat dilakukan oleh teman-teman PMK kampus. Nah apakah akhirnya oke, kita tunggu saja sampai wabah ini berlalu, pandemi ini berlalu, biarkanlah dia datang dan kita akan menunggu sampai selesai bulan Mei. Nah, seperti yang kita tahu ya, yang tadi saya katakan bahwa pandemi ini tidak tahu kapan ya, sekalipun pemerintah mengatakan sampai akhir Mei, tapi tidak ada yang tahu sampai kapan. Jadi apakah di dalam kondisi-kondisi seperti ini, PMK tidak dapat melakukan apa-apa, gitu ya? Sedangkan kita tahu PMK adalah di dalamnya semuanya adalah mahasiswa, gitu ya. Dan saya yakin mahasiswa orang-orang yang sangat-sangat kreatif, yang mampu memikirkan hal-hal yang harus bisa dia lakukan di tengah kondisi seperti ini. Nah, jadi makanya teman-teman juga akhirnya malam hari ini, mengapa PMK Kota Makassar gitu ya, kita membuat tema ini supaya akhirnya kita membukakan gitu ya, membakar semangat teman-teman kembali untuk akhirnya mau kembali menjalankan gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan di PMK-nya. Nah, kegiatannya apa saja gitu ya. Nah, tentu saja bagi saya adalah sebenarnya yang terpenting ini, teman-teman ya. Dari 2 Timotius 4 ayat 2 gitu ya, dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, teman-teman, kita harus tahu tugas kita yang paling utama itu adalah memberitakan firman. Makanya juga di dalam perikop dari 2 Timotius 4 ayat 2 ini dikatakan adalah panggilan kita ya, panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya. Dan ini semua panggilan kita, teman-teman. Kita pun PMK ya, ada di kampus adalah untuk memberitakan firman bagi setiap mahasiswa-mahasiswa Kristen yang ada. Makanya dikatakan beritakanlah firman. Kata beritakanlah berarti ini sebuah perintah. Itu sebuah perintah yang harus kita lakukan. Jadi kalau perintah berarti tidak boleh itu ya, mengatakan bukan berarti pilihan gitu ya, mau atau tidak, tetapi kalau perintah berarti harus dilaksanakan. Ya kecuali kalau kita yang bebal gitu ya, kita yang tidak mau ya kita bisa katakan tidak, tetapi perintah beritakanlah berarti harus gitu ya, harus kita lakukan. Dan disambung lagi, siap sedialah itu ya, baik atau tidak baik waktunya gitu. Nah, siap sedialah artinya kapanpun, apapun gitu ya, kondisi kita harus siap memberitakan firman itu gitu. Ya istilahnya kalau orang kesehatan siaga gitu ya. Ya bukan siap antar jaga gitu, bukan, tapi siaga dalam arti harus siap gitu ya, menghadapi kondisi apapun yang kita sedang alami. Nah, bahkan di dalam kondisi ini pun yang paling menurut orang kondisi kita saat ini sangat buruk gitu ya. Nah, apakah akhirnya kondisi ini membuat kita gitu ya tidak dapat lagi memberitakan firman Tuhan? Karena kenapa? Ingat, ketika kita memberitakan firman, ada kata-kata berikutnya dikatakan, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Teman-teman, hal-hal ini yang kita nyatakan di dalam memberitakan firman. Nyatakanlah apa yang salah. Teman-teman, kondisi ini semakin hari saya rasa sekalipun kita berada di rumah,
tidak membuat orang menjadi tenang-tenang saja. Saya yakin semakin banyak orang yang akhirnya bisa saja berpikiran negatif, mengalami depresi gitu ya, mengalami stres dan sebagainya. Nah, kemarin pun kalau teman-teman ya membaca gitu ya, kami ada pokok doa yang dibagikan setiap hari dan kami doakan. Ada satu pokok doa yang dikatakan tingkat kriminalitas gitu ya, itu semakin besar, semakin tinggi. Nah, KDRT, nah kekerasan dalam rumah tangga ya, itu wajar karena kenapa? Semuanya berada bersama-sama di dalam rumah gitu ya, yang dulunya mungkin suami istri sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, tapi sekarang mereka berada terus dalam satu rumah karena mereka WFA gitu ya, semua berada di dalam rumah. Jadi justru di dalam kondisi seperti inilah firman itu harus terus kita beritakan, nyatakan gitu ya, supaya akhirnya kita boleh memberitakan hal yang benar, mana yang benarnya. Kita bisa menegur dengan kasih, memberikan nasihat, gitu ya, dengan segala kesabaran dan pengajaran yang kita tahu tentang firman yang sudah kita baca, tentang firman yang sudah kita tahu, ya, tentang firman yang sudah kita pelajari. Kita bagikan buat orang lain. Kita bagikan buat orang-orang yang ada di luar sana, yang hari ini membutuhkan, gitu ya, yang mereka belum pernah mendengarkan firman. Makanya juga di dalam Roma 10 ayat 14 sampai 15 ya dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, bagi saya ayat ini pun senada, teman-teman, dengan ayat yang tadi ya di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Dan saya menggarisbawahi bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Ya, jadi tidak akan semakin banyak gitu ya orang yang akan tahu tentang firman Tuhan, tentang Injil itu kalau kita tidak memberitakannya. Ya. Nah, kalau begitu teman-teman, mari saya coba mengajak teman-teman kita mengingat kembali apa yang menjadi visi PMK kita, ya. Dan secara umum ya, saya tuliskan di sini ya, saya rasa goal kita sama gitu ya. PMK semuanya punya visi yang sama. Sekalipun ya kata-katanya berbeda, menjadi terang, menjadi garam gitu ya, menghasilkan apa gitu ya, alumni. Ya, saya rasa sekalipun katanya berbeda, tetapi punya goal yang sama. Punya goal yang sama. Ya, oke. Terima kasih. Saya tidak tahu ya siapa yang on-kan mic-nya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, visi PMK, ingat ya, goalnya kita adalah menghasilkan alumni yang menjadi berkat bagi keluarganya, bagi gereja, bagi kampusnya, bahkan yang terbesar adalah bangsa dan negara. Ya, jadi ini goal kita. Dan untuk yang menghasilkan alumni yang menjadi berkat itu, kita butuh, gitu ya. Kita butuh dan kita harus menginjili mereka dan memuridkan mereka selagi mereka statusnya mahasiswa. Karena kenapa? PMK ada di kampus dan siapa-siapakah yang ada di kampus? Yaitu mahasiswa-mahasiswa ini yang belum mengenal Kristus, walaupun mereka orang Kristen tetapi belum tentu Kristen yang bertobat. Gitu. Jadi akhirnya teman-teman, kalau visi ini kita jiwai gitu ya, kalau visi ini betul-betul kita tangkap, apapun yang menjadi kondisi yang kita alami, kita akan terus memberitakan Injil, kita akan terus membagikan kabar baik itu. Demi apa? Demi mahasiswa yang ada di kampus kita itu boleh terus mendengarkan firman Tuhan. Mereka boleh terus bertumbuh. Karena ingat, mereka akan bisa menjadi alumni yang menjadi berkat ketika PMK menjalankan visinya, yaitu dimulai dari menginjili mereka dan memuridkan mereka. Ya. Waktu kita ingat selama di kampus, kalau yang D3 hanya 3 tahun waktu kita bersama mereka. Kalau S1 ya 4 tahun, cuma beda setahun. Nah, sekarang ditambah dengan kondisi terjadinya pandemi ini ya, sehingga akhirnya membuat kita harus berada di rumah. Jadi waktunya misalnya yang tadi hanya 3 tahun,
Nah, anggaplah, ya kita tidak tahu ya teman-teman, ini kita sudah mengalami 1 bulan lebih. Berapa bulan kondisi pandemi ini kita harus berada di rumah. Dikurangi dengan 3 tahun ini. Dan belum lagi 3 tahun ini, belum ada yang liburnya dan sebagainya. Jadi waktu kita semakin kurang untuk melayani mereka, untuk menolong mereka bertumbuh. Nah, jadi pertanyaannya kembali, apakah akhirnya kondisi kita saat ini yang kita alami membuat kita hanya bisa berdiam diri, menunggu sampai wabah ini berlalu? Ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat Paulus gitu ya, apakah slide saya muncul teman-teman? Yang Iya, muncul, Kak. Tidak. Muncul, Kak. Ada yang tidak muncul ya? Masih ada yang nggak muncul, Kak. Oke, saya coba share ulang ya, karena memang sebenarnya teman-teman bisa itu, pilih yang gambar slide saya. Tunggu ya teman-teman, saya coba share ulang. Jadi dari tadi ya slide saya tidak muncul. Nih ya. Ya ini ya tadi ya yang saya jelaskan, saya coba menolong PMK untuk mari kita mengingat kembali visi kita apa gitu ya. Dan selanjutnya teman-teman, kalau kita melihat kondisi Paulus pada zamannya, ya dia memakai surat gitu ya untuk memberitakan firman dan menggembalakan setiap anak-anak rohaninya ya. Salah satu contohnya yang tadi ya, ketika Paulus menuliskan surat 2 Timotius itu ya, 2 Timotius, dia berikan kepada Timotius, anak rohaninya, ya dia menuliskannya gitu ya dengan surat. Dan ini pun dia tuliskan ketika dia di dalam kondisi yang tidak nyaman ya. Tidak seperti kita di dalam kondisi kita saat ini yang di rumah bisa bebas gitu ya, mau pesan online makanan gitu, terus mau tetap membersihkan rumah, mau turun misalnya mau keluar di halaman gitu ya, itu bisa. Tapi bagi Paulus tidak, dia sedang di dalam penjara teman-teman, bahkan dikatakan dia kakinya gitu ya terbelenggu. Wow, bagi saya itu kondisi yang sangat sukar, kondisi yang sangat-sangat sukar gitu kalau kita membayangkannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus, dia tidak berhenti ya, dia tidak berhenti untuk mengasihani dirinya, untuk berhenti mengatakan, ya saya kan di dalam penjara, ya sudahlah, saya sudah melakukan tugasku kemarin, saya sudah menyampaikan Injil itu ya waktu saya ada di luar sana, sekarang saya di penjara, biarlah saya berdiam diri saja, cukup saya dengan Tuhan, itu berdua dengan Tuhan. Saya rasa tidak ya, Paulus tidak memikirkan hal itu, karena dia pun tetap memakai media surat gitu ya, untuk menyampaikan ya, terus menggembalakan jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya dan juga anak-anak rohaninya. Nah, ini satu refleksi bagi kita teman-teman. Kalau Paulus pada zamannya memakai media surat, ya bahkan untuk mengirimkan surat itu dia pakai orang-orang ya, melalui orang-orang supaya surat itu bisa sampai kepada jemaat gitu ya, ataupun anak-anak rohaninya. Nah sekarang pertanyaannya di zaman kita, apa yang kita miliki? Gitu ya. Saya rasa zaman kita sudah sangat berbeda, jauh dengan Paulus ya. Kita sedang berada di zaman media yang sangat banyak gitu ya, media online gitu. Nah ini teman-teman, kita di zaman kita ini kita punya banyak ya, sangat banyak media sosial yang bisa kita gunakan untuk terus memberitakan firman-Nya. Ya teman-teman, salah satunya ini Google Meet gitu ya. Teman-teman bisa pakai untuk mengadakan persekutuan, untuk bisa pakai PA bersama gitu ya, karena itu pun kalau misalnya PA lebih daripada 4 orang. Ya karena saya tahu kalau WA
terbatas maksimal 4 orang gitu ya. Ya, ataupun kalau misalnya mau yang lebih hemat, lebih murah gitu ya, saya rasa Messenger juga ya. Ya, kami sebelum sampai kepada aplikasi ini ya saya rasa saya juga hampir mencoba semua aplikasi ya, mulai dari Skype, Messenger, terus Zoom gitu ya, dan ya walaupun memang sekarang Zoom banyak lagi berita-berita hotnya gitu ya dengan sistem keamanannya. Nah, tapi di luar daripada itu teman-teman, nah kita punya banyak media gitu ya yang bisa kita pakai untuk memberitakan firman-Nya. Dan saya rasa tidak hanya terbatas di dalam persekutuan online seperti ini. Nah, misalnya teman-teman selesai PA gitu ya, teman-teman bisa bagikan berkat-berkat PA-nya gitu ya, lewat IG, lewat status WA, lewat Facebook. Saya rasa hal-hal kecil gitu ya, yang walaupun menurut kita, aduh kayak gimana ya, aduh malas dibagikan, belum tentu orang baca. Tetapi jangan meremehkan teman-teman. Segala sesuatu bisa Tuhan pakai. Sekalipun hanya berkat 1 kalimat, 2 kalimat yang kita bagikan lewat IG, lewat WA, lewat Facebook, dan sebagainya gitu ya, media sosial lainnya, bisa saja Tuhan pakai untuk membaca gitu. Saya sejauh ini bersyukur gitu ya dengan adik-adik PA saya, kami komit gitu, bukan berarti ya saya selalu minta sama adik-adik PA, ayo kita jaga motivasi kita ya. Bukan kita untuk sok-sokan gitu ya, untuk mengatakan kita paling aktif PA-nya setiap minggu jalan gitu ya, dan semuanya PA online dan gini. Bagi saya bukan itu, tetapi yuk mari kita berbagi buat orang-orang lain gitu ya. Teman-teman silahkan share berkatnya apa. Dan teman-teman tahu enggak, ketika saya share di IG saya, di Facebook saya, itu bukan cuma yang seiman dengan kita, tetapi orang yang ada di seberang pun yang tidak seiman dengan kita itu baca. Dan bagi saya excited gitu ya. Bagi saya itu sesuatu kesempatan yang besar yang tidak pernah terfikirkan oleh saya, yang mungkin selama ini bagi saya share-share begitu waktu dulu ya, sebelum kita WFA begini, bagi saya aduh malas, capek gitu, cukup lah ya, sudah selesai. Tapi di zaman sekarang teman-teman, hal-hal begitu bisalah kita kerjakan, karena waktu kita cukup banyak di rumah. Apa sih yang kita kerjakan? Apalagi kita di rumah, bangun tidur, saat teduh gitu ya, terus doa, terus masak, sudah masak buat apa lagi? Nggak mungkin kan persekutuan online ada setiap hari, dan saya rasa juga PA teman-teman tidak sebanyak yang saya pimpin gitu ya. Nah, mungkin 1-2 kelompok teman-teman pimpin. Jadi tidak setiap hari juga PA-nya, tapi setiap minggu iya, tapi bukan setiap hari habis waktunya untuk PA. Nah, jadi teman-teman mari menggunakan media sosial itu untuk kita pakai memberitakan firman-Nya. Yuk kita melakukan kegerakan bersama, gitu ya. Makanya saya beberapa kali ya menanti-nanti kalau saya biasa lihat IG PMK Kota Makassar, waduh kok cuma ini saja ya yang share gitu. Bagi saya akhirnya dari situ saya juga bertanya gitu ya, kok kita nggak gunakan kesempatan ini untuk berbagi buat orang-orang yang ada di luar sana, ya. Apalagi sekarang orang lebih banyak menghabiskan waktu ya. Saya rasa hampir dari 50% ya orang di Indonesia saat ini menghabiskan waktunya untuk melihat HP-nya, bermain medsos ini. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, Kak, misalnya kalau PA juga ya, ini juga yang jadi kasus yang biasa ya. Kalau misalnya PA gitu, terus Kak jaringannya agak susah gitu ya, jaringannya agak susah. Nah, teman-teman, saya rasa Tuhan berikan kita banyak cara, gitu ya. Teman-teman tidak bisa pakai akses pakai jaringan 4G, teman-teman saya rasa bisa lah telepon conference gitu ya. Telepon conference untuk jadi walaupun jaringannya atau jaringan itu yang zaman-zaman dulu itu bisa ya. Jadi mungkin PKK-nya yang akhirnya korban. Kita beli paket telepon sejam 2 jam gitu ya. Jam 2 jam. Nah, itu teman-teman pakai untuk bisa PA bersama DDPA-nya. Nah, dan teman-teman di zaman ini, maksudnya di kondisi ini gitu ya, teman-teman saya rasa PA kita 1 jam saja itu sudah luar biasa kalau teman-teman bisa PA sejam. Jadi makanya kenapa juga PMK Kota menolong memfasilitasi teman-teman dengan bahan PA yang sederhana, supaya bahan PA itu juga teman-teman bisa pakai untuk PA selama pandemi ini, gitu ya, supaya menolong teman-teman tetap bertumbuh ya. Karena kalau misalnya pakai bahan yang biasa kita pakai ya, buku sesuai kurikulum
yang teman-teman gunakan, ya 1 jam pasti tidak cukup PA-nya, gitu ya. Tapi mari melihat dengan kondisi sekarang ini, teman-teman bisa gunakan bahan singkat itu, karena bahan sederhana itu ya pertanyaan pertama mungkin satu pertanyaan untuk loncat kepada inti dari firman-nya, setelah itu langsung masuk poinnya apa, terus aplikasinya apa. Dan itu juga yang sementara kami juga lakukan gitu ya. Saya pun lakukan teman-teman. Jadi PA-nya juga lebih efektif, tidak perlu berlama-lama, jadi datanya juga tidak terkuras banyak. Jadi yang paling itu kita ada pertemuan setiap minggu, kan itu lebih efektif gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan membatasi diri kita dengan keadaan-keadaan yang sulit gitu ya, apalagi di tengah kondisi ini membuat kita mengasihani diri kita, membuat kita hanya bisa berdiam diri dan tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya di dalam memberitakan Injil itu bukan soal media sosialnya gitu ya, media sosial apa yang kita mau pakai, tetapi bagaimana kita untuk terus memiliki hati yang tulus untuk menolong orang mengenal Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus. Nah, ini sebenarnya poinnya, teman-teman. Ya, sekali lagi saya katakan kita orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengenal Kristus ya dan sudah menjadikan dia Tuhan, saya yakin ya akhirnya kita memiliki hati gitu ya untuk mau menolong orang lain terus bertumbuh. Saya rasa hati kita bisa digelisahkan oleh Tuhan kalau kita memberitakan firman ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai media sosial apa, terserah, tetapi poinnya adalah bagikanlah firman Tuhan itu ya. Nah, kalau begitu teman-teman ya, tadi saya membukakan sesuatu tentang bagaimana untuk menolong kita gitu ya, menolong orang bisa bertemu dengan Tuhan gitu ya dalam hal itu. Jadi segala sesuatunya berhubungan dengan hal-hal ritual-ritual gitu ya, misalnya ritual-ritual PA gitu, ataupun jam doa dan persekutuan lainnya. Nah, teman-teman kali ini pun saya mengajak kita ya, makanya ya bukan sesuatu hal yang kebetulan temanya Meet God and People gitu ya. Sekarang bagaimana kita menolong adik-adik kita, orang-orang yang kita layani ini, mahasiswa-mahasiswa yang kita layani ini, untuk melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya, untuk melihat sesamanya. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu, ya saya rasa berita yang pertama yang ada di sebelah kiri ini, gitu ya, teman-teman, sebelah kiri ini ya, teman-teman bisa lihat, ini berita yang hot gitu ya, dan viral beberapa hari yang lalu. Ya, ini kasusnya di Tangerang, ya, salah satu ibu meninggal setelah dia minum air 2 hari, dan akhirnya dia meninggal gitu ya. Ya sekalipun ya saya sempat jadikan ini status ya, dan sempat ada yang komen mengatakan kan katanya sudah dibantu ya bantuan sosial. Iya Kak ada, tapi kan terlambat Kak, karena sempat dia datang ke RT-nya gitu ya, kami butuh gini, tapi RT-nya katakan belum ada bantuan sosial itu, dan mereka sudah 2 hari minum air gitu. Nah ini di Tangerang teman-teman. Bagaimana dengan Makassar? Apakah hal itu tidak bisa terjadi? Itu bisa saja terjadi. Ya. Mari melihat berita yang di sebelahnya ya, yang saya bagikan. Nah, soal PSBB di Sulsel, itu bukan corona yang membunuh dikatakan, tetapi apa? Kelaparan. Ini bisa juga terjadi di Makassar, teman-teman. Ya. Jadi, dengan kondisi yang seperti ini kita lihat, sekarang, teman-teman, pertanyaannya, apakah PMK mau diam saja gitu ya? Mau PMK hanya terus memikirkan juga tentang persekutuannya dengan Tuhan gitu ya. Ingat salib kita horizontal dan vertikal teman-teman ya. Jadi itu menandakan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama. Dan artinya tidak hanya kita mementingkan hubungan dengan Tuhan, tetapi melihat juga apa yang terjadi dengan kondisi di sekitar kita ya. Nah, makanya teman-teman saya mengajak kita ya, PMK yang ada di Kota Makassar ini untuk memikirkan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menolong bangsa kita di tengah pandemik virus corona ini. Ya, sekalipun mungkin tidak besar yang kita lakukan, tetapi sekalipun hal kecil, paling tidak itu mengurangi ya
mengurangi dan kita boleh membantu pemerintah dalam hal menolong masyarakat yang membutuhkan itu ya, karena saya yakin ya mungkin dulu dia bagus pekerjaannya, bisa saja sekarang dia sudah dipecat, di PHK, karena kita tahu kondisi perekonomian Indonesia seperti apa. Jadi makanya saya mengajak teman-teman untuk mari yuk gitu ya, selain teman-teman akan sibuk memikirkan persekutuan online yang mau seperti apa di dalam membagikan Injil, terus memberitakan Injil, mari teman-teman juga kita melakukan tindakan nyata gitu ya, di tengah kondisi bangsa yang sedang kita hadapi gitu ya, yang kita alami di sini. Nah mari PMK kita sama-sama bersatu, kita buat satu gerakan yang sama untuk artinya bisa berbagi buat masyarakat, terutama khususnya Kota Makassar ini, masyarakat di Kota Makassar ini, untuk kita berbagi bagi mereka. Jadi ya istilahnya PMK kampus menjadi berkat bagi Kota Makassar. Itu ya. Dan sekarang bukan nih saatnya kita berpikiran ya PMK ku ini hebat gitu ya, bisa buat ini, persekutuan ini kami buat, video ini kami buat, persatuan ini, buat lagu ini untuk kondisi ini. Saya rasa bukan soal itu gitu ya teman-teman, bukanlah lagi hal-hal seperti itu yang mesti kita pikirkan, tetapi yuk kita tanggalkan gitu ya segala label-label kita, mau PMK dari mana gitu ya, semuanya kita tanggalkan dan mari kita bersatu dan kita bersama-sama melakukan hal ini gitu. Ya, jadi saya menantang juga ya teman-teman PMK untuk kita melakukan hal ini bersama. Nah, makanya ya slide terakhir saya, teman-teman, untuk menolong orang bertemu dengan Kristus gitu ya, untuk memberitakan firman-Nya tidak hanya lewat perkataan, tapi juga tindakan. Begitu pula sebaliknya, kita tidak hanya bisa memberitakan firman hanya melalui tindakan, tetapi juga lewat perkataan kita. Ya. Dan semua saat ini orang membutuhkan, ya sangat-sangat membutuhkan tentang kebenaran, tentang hal-hal yang dapat menolong jiwa mereka yang sedang terpuruk di tengah kondisi ini. Apa yang dapat dilakukan oleh teman-teman PMK kampus? Yuk, kita sekarang sama-sama diskusi. Ya, saya berikan kesempatan buat teman-teman. Saya tidak tahu apakah ada yang memberikan pertanyaan di kolom pertanyaan. Ya, jadi teman-teman silahkan. Jadi saya sudah selesai untuk sharing bagian ini, dan selebihnya silahkan teman-teman kalau ada yang mau menanggapi ataupun mau bertanya, oke, silahkan. Ini waktunya gitu ya. Oke, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan? Karena di chat juga tidak ada ya yang bertanya. Kan sebenarnya hanya 2 gitu ya. Kalau orang tidak bertanya sangat mengerti gitu, atau tidak mengerti sama sekali, kan cuma 2 itu ya teman-teman. Silahkan ya, sambil saya minum ya. Ya, oke. Teman-teman, ada yang mau bertanya dari bagian ini? Oh ya, oke. Pelipus, ini dari mana Pelipus? Oh, Reinhardt. Reinhardt ya? Iya, oke. Oke, Reinhardt. Oke, terima kasih Reinhardt buat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara membuat forum diskusi daring seperti Google Meet ini? Ya teman-teman, sebenarnya untuk Google Meet gitu ya, kalau aplikasi lain ya biasanya kan memang bisa langsung buat ya. Kalau setahu saya seperti Zoom itu teman-teman
daftar saja langsung terus nanti dikasihkan ID. Tapi itu pun sebatas 40 menit ya, kecuali teman-teman mau pakai yang pro ya berbayar. Seingat saya $14 ya. $14 yang harus dibayar untuk dapatkan pro, itu pun hanya sebatas sebulan. Nah, jadi alasan juga kenapa PMK Kota kami pakai Google Meet gitu ya, karena ini gratis. Tapi memang untuk membuat ID-nya itu kita harus terdaftar ya di satu lembaga atau perusahaan yang atau kampus juga bisa yang sudah mendaftarkan dirinya di G Suite gitu ya. Jadi mereka punya G Suite gitu ya, corporate mereka yang terdaftar, dan akhirnya orang-orang yang ada di dalam organisasi itu bisa punya G Suite namanya ya. Jadi bukan Gmail. Kalau email kita kan biasanya disebut @gmail gitu ya. Kalau ini untuk membuat ID-nya kita harus punya akun G Suite namanya. Nah, kebetulan bersyukurnya teman-teman di Perkantas Jakarta mereka punya akun gitu ya yang sudah terdaftar, mereka sudah punya domain gitu yang mereka daftarkan di Google. Dan kemarin kami juga kerjasama gitu. Saya secara pribadi minta tolong sama dia dibuatkan domain saya, akun saya khusus untuk Google Meet ini. Nah, ini juga lah yang mau saya bagikan buat teman-teman. Jadi, saya menawarkan buat teman-teman PMK kampus, gitu ya, supaya akhirnya tetap bisa mengerjakan pelayanan teman-teman di PMK-nya, persekutuan teman-teman, untuk bisa berbagi. Ya, saya memfasilitasi teman-teman. Silakan nanti daftar namanya sama saya. Nanti bisa saya hubungi teman-teman di Perkantas Jakarta karena mereka sangat welcome gitu ya, mereka sangat welcome untuk membantu kita. Jadi nanti saya rasa tidak usah semua gitu ya, kalau semuanya kasihan juga mereka untuk buatkan. Nah, saya kemarin berpikirnya jadi masing-masing PMK satu akun gitu ya, jadi satu akun itu teman-teman bisa pakai lah. Jadi misalnya tadi kan yang ada saya lihat dari PMKO Philadelphia MIPA Farmasi. Jadi nanti ada dibuatkan satu akun untuk PMKO Philadelphia gitu ya. Nah, nanti satu akun ini yang akan mengkoordinir teman-teman di PMK-nya. Misalnya mau buat jam doa atau mau buat persekutuan online, ataupun misalnya menolong teman-teman kelompok PA yang lain yang kelompok PA-nya lebih daripada 4 orang. Nah, itu bisa teman-teman pakai gitu ya. Nah, ini pun saya menawarkan sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman PMK kampus mau, ya nanti bisa tulis ya di chat ini sebelum ditutup gitu ya, sebelum ditutup grup ini, kelas ini, persekutuan online ini, teman-teman bisa masukkan di chat PMK mana saja yang mau dibuatkan. Nah, tapi nanti mungkin atas nama PMK-nya saja ya. Jadi misalnya kalau kayak saya kan akun saya multinayusutanti@perkantasjakarta.org gitu ya. Nah, nanti teman-teman misalnya namanya nanti PMK Philadelphia MIPA Farmasi Unhas @perkantasjakarta.org. Ya, kalau misalnya teman-teman mau gitu ya dan mau ditolong, ya silahkan bisa nanti kasih masuk nama PMK-nya, dan saya berharap tulis juga siapa yang penanggung jawabnya gitu ya, supaya nanti bukan berarti kami yang mengendalikan, tidak gitu, tapi paling tidak ada satu orang yang bertanggung jawab terhadap akun itu, jadi tidak sembarangan juga dipakai ya. Nah, dan sebenarnya kelebihan dari Google Meet ini teman-teman, ya salah satunya ini gitu ya, sebenarnya bisa tampilkan layar, dan termasuk juga masalah keamanan menurut saya baik gitu ya. Dan bisa juga direkam, ini sementara direkam, dan nanti teman-teman yang hasil rekamannya mau bisa nanti dikirimkan lewat Gmail-nya, atau kayaknya kalau tidak salah nanti teman-teman PMK Kota akan share kok di YouTube-nya PMK Kota Makassar. Jadi nanti bisa untuk masalah yang tadi ya ada beberapa yang terlambat ikut, jadi ya itu bisa direkam. Terus
orang yang bisa masuk di dalam Google Meet ini ya, satu kelas ini itu sampai 250 orang. Ya, jadi tidak hanya sebatas 100 orang ya, kalau beberapa video conference kan batasnya 100, tapi ini bisa sampai 250. Dia, dan aplikasinya juga cukup ringan, teman-teman. Aplikasinya sangat ringan kalau kita download di Play Store. Jadi saya tidak sebagai salesnya Google gitu ya, tapi ya saya sebagai orang yang menggunakan dan sudah merasakannya, saya membagikan gitu ya hal-hal yang baik yang saya dapatkan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman bertanya masalah pemakaian data, nah ini memang untuk Google Meet pemakaian datanya kalau untuk lebih hemat, ya memang harus matikan video gitu ya. Jadi jangan on-kan videonya. Jadi kalau on-kan videonya ya pastilah akan termakan lebih banyak datanya. Nah, misalnya kayak begini kan, yang lain tetap matikan aja ya, tidak akan terlalu banyak kok teman-teman gunakan datanya. Bahkan saya pernah ikuti jam doa, ya, itu jam doanya dari jam 10 pagi sampai jam setengah 2 lewat, hampir jam 2 lah. Itu data saya, tapi kan memang tidak ada video sama sekali gitu ya, kami hanya lewat suara, itu cuma 200 MB yang keluar. Dan saya rasa teman-teman di sini juga sebenarnya akhirnya kita dibukakan gitu ya, kemurnian hati kita. Ya mungkin ada orang yang mengatakan, aduh saya nggak bisa nih berbicara kalau nggak lihat orang. Tapi justru di saat inilah kita melatih diri kita dan akhirnya mengecek kembali, mengevaluasi kembali diri kita gitu ya. Apakah memang saya beribadah untuk Tuhan gitu ya. Dan saya pun dilatih untuk fokus mendengarkan suara orang-orang ketika misalnya sedang PA ataupun yang doa dan persekutuan dan lain-lainnya gitu. Jadi saya betul-betul sekalipun saya tidak melihat dia, saya mencoba mendengarkan suaranya. Dan itu menolong saya untuk lebih peka. Dan tentunya ya saya refleksikannya di dalam kehidupan sehari-hari, kita diajar untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Gitu. Ya itu aplikasinya sih. Ya. Oke. Nah, jadi itu ya masalah Google Meet. Dan sebenarnya juga teman-teman bisa sinkronkan dengan kalendernya ya, kalender di akunnya gitu ya, di akunnya, sehingga di kalender itu teman-teman bisa atur jadwalnya. Nah, ini nanti saya akan bagikan kalau misalnya teman-teman ada yang sudah daftar gitu ya, nanti nanti kita buka satu sesi di luar daripada ini, perwakilan dari PMK-nya saja yang akan mengelola akun itu, untuk saya ajarkan bagaimana secara teknis menggunakan Google Meet-nya. Oke, jadi itu ya, kalau teman-teman yang mau ditolong, dibantu, kami terbuka gitu ya. Jadi ini tanpa ada motivasi yang lain ya. Jadi kami tulus mau tolong teman-teman PMK kampus supaya tetap bisa memberitakan Injil ya di tengah kondisi ini. Oke, gimana Reinhard? Ini ada dari Pace, Shalom Kak, saya dari PMK Kota Makassar, ini semua dari PMK Kota ya. Mau bertanya Kak mengenai masalah yang terjadi selama ini. Tidak bisa dipungkiri Kak, ada beberapa orang yang kurang menikmati suasana ibadah secara online. Memang betul semua tergantung hati dan kita dengan Tuhan. Tapi tidak bisa dipungkiri beberapa orang mengalaminya. Yang mau saya tanyakan Kak, bagaimana cara agar kita menikmati hadirat Tuhan dalam suasana seperti ini? Kiat-kiat gitu ya. Nah, saya kayak apa gitu ya, memberikan wejangan. Nah, pertanyaan saya buat Pace, kalau Pace sendiri menikmati enggak persekutuan seperti ini? Nah, sambil menunggu jawabannya Pace, teman-teman, di awal-awal juga jujur ya, saya agak kesulitan gitu ya untuk mengikuti persekutuan seperti ini. Karena bagi saya, apa gini yang saya mau lihat, ini di awal-awal saya alami gitu. Tapi karena akhirnya sudah mulai terbiasa gitu ya, sudah sering ikut persekutuan online, jadi akhirnya menikmati gitu ya, menikmati untuk persekutuan bersama. Jadi mungkin ini hanya persoalan karena tidak terbiasa gitu ya, ala bisa karena biasa gitu kan. Jadi sarannya mungkin lebih sering-sering lah ikut pertemuan
Dan juga memang sebenarnya kita, misalnya siapapun PMK yang akan melaksanakan persekutuan online itu, mari mempersiapkan dengan baik, tidak dengan asal-asalan gitu ya. Jadi teman-teman harus memikirkan dengan baik, mempersiapkan dengan baik, misalnya siapa pelayannya, dan pelayannya ini kira-kira posisi dia di mana gitu ya. Jangan sampai tempatnya tidak ada jaringan atau jaringannya hilang timbul. Nah itu kan nanti ketika misalnya dimulai persekutuan online akan membuat orang akhirnya tidak menikmati. Jadi dia tidak menikmati persekutuan itu karena apa? Hilang timbul. Jadi kita aduh apa sih ini? Persiapkan daya gini ya. Saya secara khusus beberapa kali ya ada persekutuan online yang sebenarnya tidak kayak sepertinya aduh kayak tidak dipersiapkan gitu. Nah, jadi tapi kalau yang dipersiapkan dengan baik menikmati kok. Kayak tadi ya jujur waktu Alex MC di awal saya menikmati gitu ya. Tapi enggak tahu sih kalau teman-teman gitu ya. Tapi memang itu sih kalau dari saya. Jadi pertama biasakan diri gitu ya untuk ikut perbanyak. Terus yang kedua ya dari teman-teman PMK harus mempersiapkannya itu dengan baik. Ya karena teman-teman dalam kondisi seperti ini mau tidak mau kita harus memaksa diri kita ya untuk mengadakan gitu ya, ataupun terus terlibat di dalam persekutuan online seperti ini. Nah, jadi juga salah satunya data gitu ya. Ya data juga harus teman-teman siapkan. Itu sih kalau dari saya. Ya. Oke. Ya oke Pak Cik, iya jangannya Kak. Bisa juga dengan melatih fokus. Wah itu tambahnya dari Kak Sem ya. Wah Kak Sem ada di dalam sini juga. Nah, jadi katanya bisa untuk melatih fokus. Ya betul itu ya. Melatih fokus kita teman-teman. Nah terus Pak Cik, kalau KTB atau PA menikmati Kak. Tapi di sisi lain saya rindu persekutuan ibadah di gereja Kak. Iya kita semua rindu kok untuk kembali persekutuan bersama. Tetapi saya rasa dengan kondisi seperti ini teman-teman, Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bagaimana kembali berfokus dengan Dia, gitu ya. Kalau mungkin selama ini kita persekutuan ya bisa saja kita terbuai ya dengan kegiatan-kegiatan, program-program yang penting terlaksana, yang penting ada. Tetapi saya rasa dengan kondisi ini melatih kita dan Tuhan kembali mengajarkan kita untuk bagaimana menjadikan Dia yang terutama di dalam hidup kita dan di dalam pelayanan kita. Bukan lagi soal pertemuannya, gitu ya, tetapi bagaimana dari pelayanan kita, ibadah kita itu menghasilkan hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Ya, itu. Nah, oke, saya pun rindu ya, teman-teman. Saya pun rindu, sangat rindu. Tetapi saya dalam kondisi seperti ini banyak diajar oleh Tuhan berdiam diri dan fokus mendengarkan suaranya. Ya, oke. Terus Desi Natalia berdoa biar bisa menikmati ibadahnya dan kita harus fokus juga ya. Itu ya saran-saran dari Desi ya, Desi Natalia. Ya katanya memang harus persiapkan hati doa. Dan juga kesulitannya ya. Saya jujur dengan mau sharing seperti ini, duh mana nih orang? Tidak ada nih. Bahkan di depan saya ini slide ya teman-teman, bukan Google Meet-nya. Jadi saya betul-betul sangat dilatih bagaimana memiliki hati juga yang tulus ketika sharing tanpa memandang siapa yang ada di depan saya ya. Oke, terus Opel ya, Opel. Shalom Kak, saya Opel dari PMK FKG Unhas. Mau tanya Kak, kalau mau daftar yang Kak Multi bilang tadi Kak, selain tulis nama PMK dan penanggung jawab, ada yang lain Kak atau cukup itu saja? Terima kasih. Iya, Opel kalau mau daftar ya tulis saja nama PMK-nya dan siapa yang bertanggung jawab dengan akun itu ya cukup itu kok, tidak ada yang lain dan ini free, gratis teman-teman ya. Jadi ini gratis, tidak ada pungutan biaya, bahkan sampai nanti bulan berikutnya, bulan kapanpun itu gratis, tidak ada pungutan biaya, cuma yang keluar adalah data teman-teman gitu ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau boleh tahu di sini PMK-PMK yang hadir siapa saja ya? Karena tadi yang diperkenalkan yang saya baca itu MIPA Farmasi, terus Sandi Karsa, dan
beberapa teman-teman PMK Kota ya. Oke, Rida FKM. Ya, siapa lagi? Yustiva tadi ada ya. Yesurun, ini Yesurun Negareski ya, PMK Yesurun Negareski. Oke. Dan Opel ya, PMK FK. Oke. Ya, adalah ya beberapa PMK yang hadir saat ini. Ya, mungkin PKKPN-UP oke hadir. Oke, Yudi, terima kasih. Ya, Fapertaut juga ya. Halo. Juan ya. Juan atau David ya dipanggil. Oke, dari PMK Fapertaut. Ya. Oke. Jadi nanti beberapa teman-teman boleh ya tulis nama PMK-nya, misalnya PMK yang tadi ya PMK Fapertaut Unhas gitu, terus siapa bertanggung jawab, dan nanti akan di follow up setelah ini. Kita akan jadi nanti setelah saya hubungi teman-teman di Perkantas Jakarta dan sudah ada akunnya, nanti kita akan satu kali untuk belajar teknisnya supaya nanti teman-teman lah yang akan follow up ke PMK-nya masing-masing. Oke. Masih ada lagi teman-teman pertanyaannya? Ya, adakah lagi? Ya, sambil menunggu ya. Terakhir, jadi, oh ya, Vita, Kak, kira-kira jadi akunnya kapan? Ya, akunnya kalau misalnya ini malam saya coba hubungi teman-teman di Perkantas Jakarta, besok sudah bisa ada. Mereka cepat kok untuk follow up, paling lambat besok. Seperti pemerintah ya. Jadi tidak akan menunggu lama lagi gitu ya kalau teman-teman kemana. Jadi tidak akan berlama-lama lagi menunggu pajaknya dan semuanya, langsung keluar. Ya, oke. Nah, teman-teman, terakhir ya, kembali lagi saya mengingatkan di dalam memberitakan firman Tuhan, tidak hanya kita memikirkan memberitakannya lewat perkataan, tetapi juga melalui tindakan kita. Ya, makanya di slide sebelumnya tadi saya mengingatkan teman-teman PMK, yuk kita sama-sama bergerak gitu ya untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Terkadang kita tidak melihat mereka lagi, tuh ya. Apalagi di dalam kondisi seperti ini, sebenarnya terkadang kita akan terlena ya dengan waktu kita berada di rumah, kita egois dengan diri kita terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga ataupun me time ya. Saya rasa memang itu betul, tetapi mari juga berikan waktu untuk melihat sesama kita apa yang mereka butuhkan di luar sana gitu ya. Jadi mungkin misalnya di secret teman-teman, coba lihat di sekitarnya siapa yang membutuhkan gitu ya. Jadi kita bisa bantu mereka, dan mungkin juga bukan hanya sekedar bagi sembako, misalnya bagi teman-teman kita yang sedang berpuasa gitu ya, teman-teman, kita bagikan misalnya buka puasa bagi mereka, para tukang ojek gitu ya, tukang beca yang ada di dekat-dekat secret kita atau perumahan-perumahan kita yang mungkin kita bisa bagikan buat mereka. Jadi ya saya pun ini mengajak teman-teman, mau enggak kita bersama gitu ya untuk mengadakan kegerakan ini bersama-sama. Paling tidak 1-2 hal yang bisa kita lakukan. Karena jangan sampai ya kita hanya belajar firman, tetapi tindakan kita terhadap selesai belajar firman itu apa? Itu ya tidak ada. Gitu. Ya, kalau misalnya yang mau juga, yuk bisa komen ya di chat supaya kita tahu siapa nih yang mau kita sama-sama bergerak, supaya nanti kita coba buat satu grup bersama, kita diskusikan teknisnya bagaimana yang bisa kita lakukan ya, karena ini juga butuh persiapan gitu ya, dan saya rasa juga jangan juga terlalu berpikir yang terlalu mengawan-awan gitu ya, kayak gimana teknisnya. Saya rasa sederhana saja gitu ya, kita enjoy saja gitu ya mempersiapkan hal ini. Oke, teman-teman, terakhir saya hitung sampai 10, apakah ada yang masih mau bertanya ataupun menanggapi?
Iya, tadi ya ini ada Reinhard ya, nanti teknis pembinaan dan cara pakainya Kak, apakah ada pembinaannya? Ya Ren, nanti teman-teman yang bertanggung jawab untuk setiap akunnya itu nanti akan ketemu gitu selesai, setelah akunnya selesai saya buat satu ID untuk kita bisa belajar bersama, satu kelas lagi untuk teman-teman itu belajar bersama di akun itu. Oke? Jadi nggak ada lagi ya teman-teman yang mau bertanya. Ya sekalipun masih ada yang mau bertanya nanti setelah selesai persekutuan doa ini, nanti bisalah sebelum tutup kelas ini nanti kita bisa diskusi lagi bersama. Ya, oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya dan boleh bersama-sama kita belajar hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan boleh kembali menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami, Tuhan. Bahwa situasi yang kami hadapi saat ini tidak seharusnya membuat kami hanya bisa berdiam diri saja. Tetapi seharusnya kami sebagai murid-murid-Mu yang mengaku sebagai orang percaya, seharusnya kami memiliki semangat untuk terus memberitakan firman-Mu. Seperti Paulus di dalam kondisinya di dalam penjara, dia masih terus semangat dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah kami juga Tuhan di tengah keterbatasan, kelemahan kami saat ini Tuhan, biarlah kami juga terus memiliki semangat yang berkobar untuk membagikan Injil-Mu bagi mereka yang ada di luar sana. Dan tidak hanya sekedar membagikan lewat perkataan kami Tuhan, tetapi biarlah kami juga membagikannya lewat tindakan kami, aksi nyata kami Tuhan, sebagai bentuk kasih kami juga kepada mereka. Karena Engkau Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah boleh selesai berbicara, dan biarlah firman yang boleh dibagikan malam hari ini boleh tertanam baik di dalam hati kami semua, dan tidak hanya tertanam tetapi boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus Allah yang akan terus menolong kami semua, sehingga firman ini kami boleh lakukan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saya kembalikan ke Alex. Thank you, teman-teman. Terima kasih kepada kamu yang sudah membagikan sharing firman Tuhan. Semoga ini bisa menjadi semangat baru bagi kita semua pengurus PMK kampus, agar kita dapat melaksanakannya di PMK kita masing-masing. Dalam Mazmur 107 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur." Kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita ke hadapan Tuhan. Mari bersama kita bersehati sepikir
dengan sungguh-sungguh kita berseru kepada Tuhan. Bersama Tuhan pasti kita dapat melewati setiap persoalan yang ada. Sebelum kita membawa pokok doa kita ke hadapan Tuhan, mari saya ajak kita dengan penuh kerendahan hati, bersama-sama kita nyanyikan pujian Bersamamu Bapa. Mari mengambil sikap doa sambil kita menaikkan pujian. Bersama-sama kita katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih pada kehadiran Tuhan. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari mengambil sikap doa. Bersama-sama kita menaikkan pokok doa kita ke hadapan Tuhan. Bagi teman-teman yang laki-laki, mari berdoa untuk setiap PMK kampus yang ada di Makassar. Kiranya di tengah-tengah kondisi saat ini masih boleh terus menjadi wadah pertumbuhan bagi setiap mahasiswa. Bagi teman-teman yang perempuan, mari berdoa untuk setiap pengurus PMK kampus. Kiranya terus diberikan semangat untuk boleh tetap mengatur jalannya persekutuan secara online, sehingga dapat menjangkau mahasiswa-mahasiswa di tengah pandemik saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Mari bersama kita berdoa untuk setiap mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan online. Kiranya boleh tekun dan serius dalam mengikuti setiap perkuliahan yang ada. Dan mari berdoa untuk sistem perkuliahan yang diterapkan. Semoga boleh berjalan efektif. Mari berdoa.
jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia. Saat ini, jumlah pasien yang dinyatakan positif ada sebanyak 8.882 orang. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh 1.107 orang. Dan jumlah pasien yang dinyatakan meninggal sebanyak 743 orang. Bersama-sama kita bersyukur untuk 64 orang yang baru sembuh selama 1 hari kemarin. Dari total yang sembuh 1.107 orang. Bersyukur untuk penurunan angka kematian 23 orang hari kemarin, di mana hari sebelumnya sebanyak 30 orang. Untuk teman-teman yang lahir di bulan ganjil, mari bersama kita doakan agar angka pasien yang sembuh makin meningkat dan angka kematian makin menurun. Mari berdoa agar Allah terus memelihara mereka yang sembuh, sehingga kondisi tubuh mereka kian membaik hari demi hari. Bagi teman-teman yang lahir di bulan genap, mari doakan untuk orang yang sembuh agar tidak terjadi reaktivasi virus COVID-19 di dalam tubuh para pasien yang telah sembuh ini. Mari berdoa agar orang-orang di dalam klaster ODP ataupun PDP Tuhan bentengi dan pelihara, serta ditingkatkan imunitas tubuhnya agar tidak mengalami peningkatan status dari ODP menjadi PDP maupun dari PDP menjadi positif COVID-19. Mari kita sehati di dalam doa kita. Mari berdoa. Berikut 10 wilayah yang menjadi sebaran positif COVID-19 terbanyak. Yang pertama DKI Jakarta, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Jawa Timur, yang keempat Jawa Tengah, yang kelima Sulawesi Selatan, yang keenam Banten, yang ketujuh Nusa Tenggara Barat, yang kedelapan Bali, yang kesembilan Kalimantan Selatan, dan yang ke-10 Papua. Untuk teman-teman yang berangkatan ganjil, mari berdoa untuk proses pemulihan pasien COVID-19 di 10 wilayah tersebut, khususnya Sulawesi Selatan yang termasuk di dalamnya. Doakan agar asupan APD memadai untuk para tenaga medis di wilayah tersebut, dan doakan untuk kecukupan persediaan obat-obatan. Bagi teman-teman yang berangkatan genap, mari berdoa agar Tuhan menopang pemerintah daerah di 10 wilayah tersebut untuk terus berjuang dalam mendukung pemulihan warga positif COVID-19 dan menekan penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing dengan lebih serius. Berdoa agar pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan baik antar dinas dan instansi yang ada. Mari berdoa.
Mari bersama-sama kita mendoakan perjuangan para dokter dan tenaga medis yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjalankan tugas merawat pasien COVID-19. Doakan kiranya Tuhan menjaga dan memelihara kesehatan dokter dan tenaga medis ini di tengah kelelahan fisik dan psikis, agar tidak semakin banyak yang menjadi korban karena tugas mereka. Mari bersama-sama kita berdoa. Bersama-sama kita bersyukur untuk setiap upaya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya Pak Presiden Jokowi, untuk mengatasi dan menanggulangi pandemi COVID-19 ini bersama-sama dengan negara lain. Bagi teman-teman yang laki-laki, mari doakan untuk komunikasi politik internasional Presiden Jokowi agar dapat membangun kerjasama makin kuat dalam semua upaya penanggulangan pandemi ini ke depan. Bagi teman-teman yang perempuan, mari doakan agar industri tekstil dan peralatan kesehatan di dalam negeri dapat dipacu, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan APD dan masker N95 di dalam negeri, tetapi juga dapat diekspor untuk membantu negara-negara lain yang juga kesulitan untuk mengadakan APD dan masker bagi para tenaga medisnya. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Mari bersama-sama kita berdoa untuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang sedang dilaksanakan di Kota Makassar dari Jumat kemarin. Berdoa untuk setiap elemen masyarakat yang ada, kiranya boleh turut mendukung setiap kebijakan ini dengan terus mematuhi aturan-aturan yang ada. Berdoa untuk setiap pihak yang berwenang mengawasi jalannya kebijakan ini, kiranya boleh menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Mari berdoa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dia akan selalu memberi kita kekuatan. Dia akan selalu mencukupkan segalanya. Saya rindu kita menyanyikan sebuah pujian. Biarlah melalui pujian ini, kita boleh lebih semangat lagi untuk mengerjakan setiap pelayanan kita di PMK kita. Karena kita yakin Tuhan selalu menyertai kita. Mari bersama dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian. Jangan lelah.
ragu untuk tersenyum di tempat kita masing-masing. Biar dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Sama-sama kita katakan, jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita ulang pujian ini. Semangat lagi kita katakan, jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Untuk doa penutup kepada Kak Multi dengan kasih dipersilakan. Ya, mari kita berdoa. Hari ini semakin banyak orang yang sedang mencari kebenaran firman-Mu Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang di luar sana sedang menanti-nanti pertolongan. Untuk itu, kami mohon Tuhan tolong kami. Berikan kami hati yang besar. Berikan kami hati yang penuh belas kasihan, seperti hati-Mu Bapa, sehingga kami mau keluar dari zona nyaman kami, mau pergi menyatakan firman-Mu bagi mereka Tuhan, baik melalui perkataan kami, dan juga baik melalui tindakan kami. Dan biarlah Engkau juga Allah yang terus menolong, memberikan kami hikmat di dalam mengerjakan, di dalam bagaimana mengelola persekutuan kami Tuhan dengan baik. Sehingga melalui persekutuan kami, mahasiswa Kristen yang ada di kampus kami boleh bertumbuh dan semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kami juga memohon, biarlah Tuhan juga yang boleh terus menjaga kami semua dari pandemik virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Alex yang boleh memimpin persekutuan doa kami. Terima kasih juga untuk teman dari PMK kampus lain yang boleh hadir bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan ini. Inilah doa kami, syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mungkin
sedikit pengumuman. Ya, terima kasih kembali kepada Kak Multi dan teman-teman yang sudah boleh hadir di jam 2 kali ini. Semoga banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk jika ada pembinaan-pembinaan selanjutnya, teman-teman bisa cek terus di IG PMK Kota, @PMK Kota Makassar, dan teman-teman juga bisa mengirim berkat yang teman-teman dapatkan dari pembinaan kali ini di grup WA KTW teman masing-masing, grup WA pengurus atau persekutuan teman-teman. Dan teman-teman juga bisa membagikan di story Instagram teman-teman, dan jangan lupa tag nama PMK Kota Makassar. Ya, terima kasih untuk setiap perhatian teman-teman. Sampai ketemu di pembinaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin saya